job desk lu itu apa sih? Maksudnya ngasih kopi atau apa? Kayak mepet-mepet pengen meninggal gitu loh. TK sampai SMA culun dong. Culun parah. Gua orangnya takut. Gua culun. Gua mau ngambil terus refleks Pak, panik gua tendang ke polisi. Karena di kala itu emang banyak tukang balon aja, ya kan ya? Gitu kan. Datang di Bordo Podcast di episode perdana kami yang akan tayang seminggu 2 kali di Spotify dan di YouTube. Di podcast ini akan di-host oleh 3 orang seperti yang kalian bisa lihat, dan gue akan memperkenalkan diri gue terlebih dahulu. Perkenalkan, nama gue Aidan Malik, biasa dipanggil Malik, dan sekarang keseharian gue freelance fotografi, freelance videografi, graphic design, dan juga sedang nge-set up Bordo Media ini bersama kawan-kawan gue. Bordo Media ini ntar kedepannya selain ada podcast, ada beberapa video konsep lainnya. Ditungguin aja ntar. Mungkin sekian perkenalan dari gua. Oke. Ada yang mau lanjutin? Enggak ada sih. Ya, jadi nama gue Cahya Tarigan. Di sini gue kesibukan gue cuma ya graphic design aja sih. Graphic design apa tuh Bang, kalau boleh tahu tuh Bang? Desain tai sih. Desain tai. Tai lucu banyak sih gue artikelnya. Ilustrasi bener. Tapi detail parah. Jadi pas di zoom ada jambul-jambul gitu. Di zoom terus tuh. Udah dong. Itu mau lanjutin. Oke, lanjutin. Nah, jadi gue magang di bank, perbankan, dan sama kesibukan gue cari orang-orang yang masih nongkrong aja sih. Cari tongkrongan. Motor itu ya. Pokoknya geser lah. Orang lagi PI geser, lagi Blok M geser, Kemang geser. Nah, gitu aja sih. Dari lu gitu? Dari gue gitu sih. Sekarang gua dong. Oke, boleh. Yo, nama gua Hadis. Nama IG gua Hadis ya. Boleh. Nah, kalau dari gua sendiri, pesona gua tuh alim ya. Gua tuh alim banget sesuai dengan nama gua sendiri. Amin ya Allah. Ya kan? Nah, kesibukan gue saat ini, gue adalah anak mahasiswa. Dan mahasiswa saat ini, dan kesibukan gue saat ini sebagai mahasiswa, gue lagi magang. Magang di mana? Magang apaan tuh, Bang Wendy? Gue sebagai graphic designer kan. Sama dong. Iya lah, abang juga. Baru tahu. Abang suka graphic design juga, Bang? Hah? Saya sih lintas jurusan dari hukum. Udah ke GDG. Kenapa gue graphic design? Ya gara-gara kuliah gue juga di kafe kan. Di mana Bang emang kalau tahu? Adalah swasta ternama nomor 1 di Indonesia, gila. Cuy juga sih Bang. Cuy juga sih. Ya lanjut dong. Lanjut. Oke, lu kuliah swasta, sekarang lagi magang. Ya, gue lagi magang di daerah tengah sana. Di mana tuh? Di Kuningan. Di perkantoran sana aja, Pak. Sebagai rasanya jadi budak korporatnya lah sekarang ini. Gila. Tapi itu masuknya apa? Masuk apa? Bukan agensi gitu atau apa? Masuknya sebagai konsultan agensi. Nah, mungkin ini melebar sih dia bisnisnya sekarang ini, perusahaannya tuh lagi melebar. Oke, terus lu saat seminggu tuh bisa masuk berapa kali? Lu full WFH atau WFO? Nah, gue saat ini gue tuh 50-50. Enggak 50-50 juga sih. WFA 60-40 lah ya. Bener kan? 70-30. Enggak dong. Beneran gua kan 3 hari mas. 100% 20%. Yaudah, lurusin dulu omongannya. Sumpah kita nggak ada partonya, belok semua. Yaudah. Ya apa? Terus Gue masuk tuh 3 hari masuk kantor WFO, WFA-nya tuh 2 hari. Seminggu. Dalam seminggu. Ya masa sebulan anjing. Nah, dalam 2 minggu belakangan ini gue baru masuk nih. Ya berapa kali doang sih? Ya gara-gara ya. Kantor lu fleksibel berarti enak ya? Dihitungnya fleksibel, Pak. Tapi job desk lu itu apa sih? Maksudnya ngasih kopi atau apa? Bukan fotokopi ya. Fotokopi. Bukan anak magang pada umumnya dong. Oh, bukan kayak gitu ya? Kok pada umumnya? Pada umumnya nggak gitu. Ya gue ya benar-benar ke desain, benar-benar ya gue. Oh, nggak yang nggak lintas job desk gitu? Nggak dong, gue di situ mau mencari pengalaman, Pak. Pengalaman gue sebagai graphic designer tuh
gue harus nyari di situ. Oke, balik lagi. Lu ke kantor naik apa? Gue transportasi umum dong. Terus umum. Yoi lah. Dari awal. Enggak. Kenapa lu naik transportasi umum? Ada ceritanya nih. Oke. Ini ngomongin pertama kali dalam hidup gua dan mungkin bisa lu share nanti pertama kalinya pengalaman dalam hidup lu juga. Oke. Pertama kali pengalaman hidup di gua tuh pertama kalinya juga gua magang kan. Dan pertama kalinya gua pakai transportasi umum, Pak. Oke. Karena gua Sebelumnya nggak pernah sama sekali. nggak pernah sama sekali, ya pernah lah maksudnya ojek online gitu-gitu. Tapi kan yang gue pakai saat ini kan transportasi umumnya yaitu MRT, ya kan? Yang bener-bener rame banget ya. Rame, nggak serame pada, ya dibilang rame sih rame. Sebelumnya, tar dulu, gue potong. Sebelum naik transportasi umum apa? Pribadi? Ya. Ke kampus? Pada dasarnya sama rata sama anak-anak mahasiswa lainnya pada umumnya ya Pak. Kendaraan pribadi gitu-gitu Pak. Oke, terus lanjut. Yang gue pakai tuh SCJ. Oke. Tahu lah ya. Nah, Statement tuh ya. Statement S. Harus dong. Terus, Terus habis itu gue pertama kali, tapi gue pas pertama kali masuk kantor, pertama kalinya dan terakhir kalinya itu gue naik masih pakai kendaraan pribadi. Hari pertama berarti kendaraan pribadi. Hari pertama gue coba, karena hitungan gue, kampus gue di Jakarta Barat, Kemanggisan, ya lu tebak lah. Ya. Kayaknya udah langsung keker deh. Jakarta Barat sama Kuningan kan jaraknya ya hitungnya dari sini jauhan Jakarta Barat Pak. Dari sini dari Jagakarsa. Dari Jagakarsa, rumah gua BTW di Jagakarsa. Nah dari Jagakarsa ke Jakarta Barat ini gua masuk kampus tuh 7.20, tapi gua dari Pas paling pagi 7.20. Pas paling pagi 7.20, tapi dari rumah gua 6:30 masih Uber. Masih Uber. Yeah. Terus Dan abis itu gue nyobain lah nih di Kuningan ini pertama kali gue magang, gue naik kendaraan pribadi, gue masuk awal-awal itu jam 9. Oke. Terus gue berangkat jam 7. Gak keburu? Gue pikir yalah paling lama sejam juga paling macet. 2 jam Pak anjing. 2 jam lu lewat mana pertanyaannya? Ini dari Jagakarsa berarti lu masuk tol mana? Andara. Nah, cuman saat itu ganjil genap. Ya saya cuma warga biasa, harus menghindar ganjil genap, ya kan? Iya, betul. Lanjutin Bang. Gue lewat ini Mampang Pasar Minggu Pak, Pancoran. Wah, ajib gue kena 2 jam, gila kali. Berarti jam berapa tuh? Berarti itu keluhan lu tuh? Keluhan gua. Itu yang menyebabkan lu masuk make transportasi umum. Yoi. Oke, terus habis dari situ gue ngulik-ngulik lah, gue cari transportasi umum yang memadai, yang oke bagi gue, dan ketemulah MRT. Yang cepet dan murah gitu ya? Nah, tapi yang gue dapat dari MRT itu bukan karena cepetnya juga Pak. Orang rata-rata kerja di Jakarta tuh ya, gue lihat-lihat pusing, capek bukan karena di kantor, tapi karena di jalan. Bener. Gue ngerasain. Ya, itu yang paling penting. Jadi selain hemat waktu, hemat uang tuh hemat pikiran juga ya? Nah, ya, itu yang paling penting Pak. Sampai kantor fresh, pikiran, ide banyak, dompet kering, gitu. Emang perbedaan secara ongkos tuh lumayan di antara naik mobil pribadi sama transportasi umum? Kalau dibilang jauh sih enggak sih. Kalau dibilang jauh ya. Tapi lebih hemat mana? Hemat masih hematan angkutan umum. Oke. Tapi yang gue cari kan itu tadi lebih freshnya itu loh. Oke. Terus kalau lu gimana Cai? Lu ada pengalaman apa? Kalau ya gue emang setuju banget sih, emang Jakarta kok baik-baik macet sih. Karena pertama kali magang juga kan gue. Oke. Nah gue pas bawa motor tuh bener-bener dari rumah ke Rumah lu di mana nih? Rumah gue dari Bekasi dan gue Bekasi mana Bang? Tambun. Bekasi gede. Bener Bang. Bekasi luas nih. Bekasi. Bekasi mana? Di Pondok Gede. Di Batuk. Pondok Gede terus. Nah, dari Bekasi Pondok Gede gua ke daerah Kebayoran Lama. Bukan ya? Mana gua enggak tahu. Bang, lu mana di mana? Gunung Parman. Gila.
Ya tempat magang aja. di Gunawarman. Magang Gunawarman. Di mana itu lebih spesifik? Deket-deket mall gitu. Apa? Boleh apa? Gue detail. Boleh apa? Gue detail. Gila, abang maskot bakal cari di Jakarta nih kayaknya nih. Enggak segitunya. Terus habis itu gue ngalamin pertama kali. Namanya juga pertama kali magang pasti bangun pagi kan. Semangat tuh. Semangat banget. Pengalaman baru nih. Pengalaman baru. Mandi. Gak usah lanjut nih. Nah udah sampai situ. Keesokan harinya gue Keesokan harinya. Agak mampu aja ya kan ya. Baik keesokan harinya gue agak telat nih. Itu bener-bener 1,5 jam. Dari Bekasi. Karena kan gue naik motor. Gue naik motor itu bener-bener rasanya ngantuk banget. Sekantukan. Kayak mepet-mepet pengen meninggal gitu loh. Nyeret-nyeret meninggal gitu. Pengen pingsan lebih nah, tepatnya iya, ya. pengen tidur gitu gitu. Terus Nah. jadi lu gimana? Terus jadinya solusinya gue naik MRT juga. Oke. Gue nginep rumah dia. Dan itu menurut gue lebih efisien sih. Lebih efisien. Secara berangkat jamnya nyampe jam berapa. Itu lebih tepat waktu. MRT itu sendiri. Itu juga lu baru pertama kali naik kan? Ya. Benar-benar. Dari ongkos. Dari ongkos sih gue lebih. Kalau lu nih ongkosnya nih. Kalau ongkos sebenarnya lebih murah naik motor ya jelas. Oh iya. Nah, karena di motor ini gue cuma ngeluarin bensin sama parkir kalau gue bawa dari Bekasi. Kalau untuk naik MRT, parkir MRT, naik MRT bolak-balik paling 40 ya. 20 nih. 20 bolak-balik 20 sorry. 20 sama dari stasiun Senayan ke kantor itu Ceban. Oke. Itu Ceban. Jadi ya 40-50 ya. Jadi lebih murah kalau naik kendaraan pribadi. Yes. Itu dari Lebih murah tipis lah. Nah, kalau dari pengalaman pribadi lu, Gue pengalaman pertama kali apa ya? Mungkin kayak gini nih. Kayak syuting ini sesuatu yang masih nggak baru-baru banget tapi masih baru bagi gue. Oke. Karena sebelumnya gue itu orang yang lumayan gak percaya diri, orang yang gugup kalau tampil di depan kamera, apalagi di depan banyak orang. Emang banyak ya orangnya. Nah, ternyata Pak, ini 1 juta lagi nonton kita anjing. Coba itu siapa ya? Ada yang namanya Namanya Bang Messi. Oh, Messi. Balik nih. Balik. Oke. Balik nih. Oke. Karena ngomong di depan orang di depan kamera tuh beda rasanya, Pak. Iya, benar. Setelah jadi gue tuh kan tadi orang pemalu, orang yang gak percaya diri, dan gue berusaha kayak melawan ketakutan gue, berusaha untuk percaya diri. Awalnya ketika pertama kali gue ngomong depan kamera tuh wah gugupnya gila Pak, gila banget gugupnya, gue sampai keringet dingin lah, sampai suaranya tuh getar. Dan seiring berjalannya waktu, gue belajar untuk bisa melawan ketakutan gue dengan metode yang waktu gue itu denger fake it till you make it. Quotes nih of the day. Lu pura-pura dulu sampai lu lupa lagi pura-pura. Dan itu suatu yang works bagi gue, karena tadi gue pura-pura pede, pura-pura percaya diri, dan lama-lama oh ternyata gue bisa loh, gue lupa gue lagi pura-pura. Mungkin ya ini suatu yang baik ya menurut gue. Yang gue ngelawan itu lumayan lama, sekitar 2 tahunan lah. Oh, 2 tahun itu sejak kapan tuh? Sejak 2020. Enggak, posisinya pas pendidikannya. Pendidikan. Pas pendidikan tuh dari Kasih sama lu. enggak Pak. Maksudnya pas dari SMP udah takut ngobrol sama banyak orang. Iya. Jadi dari Pas lu tahun 19 berapa nih? Dia orang lebih tua Lebih nih tua, orang nih. kesepen 10 tahun lah. Sama Jadi kita 15 bro. tahun kayaknya nih. Jadi gue dari kecil tuh gue takut, orang takutan, gak pedean segala macam. Sampai lulus SMA. Lulus SMA, berarti lu dari TK sampai SMA culun dong. Culun parah. Gue orang takut. culun. Gue cuman berani ngomong tuh sama teman gue doang. Ya bener-bener close banget ya. Wah, Close friend banget. close friend parah. Lu gak punya temen dong? Wah, dikit bang. Mulai sekarang gak bisa punya dia. Makin dikit dong. Oh. Dikit-dikit banget. Pokoknya gue berusaha untuk pede tuh semenjak gue masuk kuliah bang. Jadi gue berusaha untuk kayak, ayo dong gue harus bisa nih, gue harus berubah gitu. Akhirnya berubah nih. Insya Allah berubah. Makin pede kan? Makin pede. Yang gue lihat sih gak ada malunya. Nah, iya kan berarti works kan. Wow. Nah, terus tapi despite keberhasilan ini gue juga banyak gagalnya lah. Karena tanpa kegagalan sebelumnya kita kan gak bisa jadi yang kita seperti sekarang. Nah, lu ada cerita kegagalan menurut lu yang apa sih yang bisa lu ambil dari kegagalan lu?
Untuk dalam hidup gue ya, dalam hidup gue kegagalan gue bikin brand baju sih Pak, SMA, sotoy-sotoy aja gitu. Iya. Itu emang fase setiap anak muda tuh kayaknya ya, bikin brand-brand clothingan. Soalnya emang gue sendiri tuh jarang explore gitu loh, jarang explore dan jarang mengeksekusi hal yang lain gitu. Nah, terus akhirnya percaya nih sama partnership gue. Berarti lo ngerjain brand clothingan ini berdua? Berdua. Benar-benar karena kenapa gue mau juga, karena satu kelas juga waktu SMA. Jadi tektokan untuk bahas-bahas itu gampang. Aplikasi tuh. Aduh. Jangan mulu. Nah, terus abis itu udah mulai nih banyak yang mesen. Kayak kan gue kan udah jalan itu brand? Udah jalan. Jadi sistemnya itu bukan bayar langsung tapi pre-order. Jadi pre-order 50% baru nunggu semingguan lah. DP dulu berarti. DP dulu. Nah, jadi gue nggak full modal dari kita berdua gitu. Bagus. Nah, terus habis itu berjalannya waktu gue ke vendor A, B, C, D, ternyata ada yang salah nih sama desainnya. Karena kalau desain ini ntar jadi low res atau apalah pecah. Nah yaudah, gue kan tanggung jawab gue untuk ke pembeli ke customer itu harus yang benar-benar bagus lah. Sesuai ekspektasi. Soalnya gue nggak mau ngecewain customer gue. Bagus. Nah terus abis itu orang-orangnya saat gue ngomong gitu dia pada kayak oh gitu, yaudah dia nggak jadi gini-gini. Yaudah gue respect sama keputusannya. Ya udah makin lama kan makin dikit tuh. Terus abis itu gue juga udah naruh duit ke teman gue yang gue percaya ini. Dan ternyata ya running man aja dia. Running man. Hit and run. Jadi kegagalan lu itu adalah lu terlalu percaya sama orang. Nah itu posisinya pas berjalannya clothingan ini pas akhir-akhir mau lulus sih. Jadi hit and run-nya udah jauh. Udah gak ketemu lagi. Mantep tuh orang berarti ya? Nyari mantap. Apa dari awal tuh bisa jadi tuh? Pintar, emang pintar. Kalau apa Nal? Nah, kalau gue tuh prinsip hidup gue tuh gak pernah mengingat kegagalan dalam hidup gue. Walaupun kegagalan gue itu bisa sampai di titik ini sekarang kan. Setiap kegagalan tuh lu pasti belajar di kegagalan kan. Pasti. Cuman gue gak pernah inget tuh sama kegagalan gue selalu gue lupain. Cuman kegagalan, nah gue pernah juga kegagalan kayak Aceh kayak gini bikin brandingan segala macam. Ya ada lah beberapa kayak gitu. Cuman yang gue dalam hidup gue yang gagal gak usah nangis. Kalau gagal dalam hidup gue tuh cuma satu, menjadi anak solehah. Soleh. Jadi anak soleh goblok. Langsung jadi apa? Solehah cewek. Menjadi anak soleh bagi kedua orang tua gua. Kenapa lu ngerasa gagal? Karena gua merasa belum jadi anak yang baik aja gitu, Pak. Kayak masih. Tapi lu ada keinginan untuk menjadi anak yang baik? Pasti. Nah, itu doang kalau kegagalan. Emang definisi baik menurut lu tuh apa ya? Nah, kalau definisi baik tuh banyak kan. Oh iya benar. Ya kan, kita nggak bisa perspektif orang beda-beda. Iya, baik kan. Kalau dalam diri gue, menurut gue udah baik sih. Udah baik. Tapi sama orang. Nggak juga sih. Nggak juga sih sama orang juga baik. Tapi baik kok. Nah, ngomongin masa lalu nih. Kayak kita kan tadi cerita tentang kegagalan kita. Tunggu ini kaki gue kenapa gini ya? Nah, nyaman gak nih? Gak nyaman nih. Ya udah turun nih dulu. Ya udah turun nih. Sorry. Udah ngomongin kegagalan masa lalu kan tadi ya. Nih kita berhubung lagi bulan puasa nih Teka nih. Oh iya. Nah, lu ada nggak cerita bulan puasa lu? Gue patahin. Gue kayak nggak ngerasa puasa nih. Lu emang kenapa? Enggak, ini kita udah Teka abis buka puasa. Nah, bisa lihat ya. Malam nih gelap. Cara dong. Nah, jadi kan kayak soalnya gue ngerasa nih puasa sekarang ini nggak kayak puasa waktu kita masih kecil. Beda banget vibes-nya. Lu ngerasain nggak? Ngerasa, karena mungkin pola pikir kita juga udah dewasa kali. Apa hubungannya? Umur beda. Umurnya beda. Mungkin kita udah tambah dewasa. Iya, kita tambah dewasa. Punya banyak kesibukan. Jadinya nggak merasa seperti anak kecil. Ini gue ngapa ya? Lo ada cerita waktu lu Ramadan nggak? Kayak apa sih mau bekas? Ada sih, cuman coba lu dulu deh.
Ramadan gue waktu kecil kayak nggak terlalu bagus sih, Pak. Kayak gue nggak terlalu cerita yang gimana. Menurut lo? Gue cuman kalau waktu kecil nih Ramadan waktu SD, gue buka puasa, habis itu nyamperin teman-teman gue main. Yang gue inget tuh gue cuman sering main apa sih? Pos-posan itu. Oh, yang tahu banget ya, tahu banget gitu. Lari-lari, yang larinya tuh sendal lu di tangan tau sih. Biar makin cepat. Biar makin cepat. Kalau enggak gini tuh ya. Naruto. Nah, kalau lo apa? Lo ada cerita menarik gak ketika lo Ramadan? Kalau dari gua waktu kecil gua, gua banyak lupanya gua. Anjing. Cuman yang paling gua ingat di bulan puasa tuh pas SMA aja sih, Pak. Kenapa tuh? Ramadan tiba, tiba-tiba balapan, tiba-tiba balapan. Kenapa Ramadan lu diisi dengan balapan? Nah, berarti lu liar juga tuh ya maksudnya? Enggak dong. Liar dong. Kalau liar ya. Bukan orangnya ya? Gue kayak ikut temen aja, Pak. Waktu itu SMA lagi zaman, ya pas gue SMA lagi zamannya gue lagi gila-gila balapan liar segala macam. Oh, berarti fasenya gini, lu fase brand clothingan SMA-nya, dia fase balapan. Benar. Dibilang ya itu sebagai hal yang baru juga tuh menurut gue, cuman ya di bulan Ramadan itu kayak orang tuh menanti-nanti sebagai wadah balap liar yang ditunggu. Kenapa? Emang bedanya apa sama bulan biasa? Nah, gue juga nggak tahu tuh, Pak. Cuman kayaknya ya karena buat ngabuburit untuk nunggu sahur kali dari SOTR. Gue juga nggak tahu, Pak. Lupa gue. Tapi bulan Ramadan ini waktu yang pas untuk balapan? Enggak dong. Bulan sekarang ini gue kayak gitu. Udah kayak gitu juga ya? Udah terakhir SMA terakhir kalinya gue gitu-gituan, Pak. Yang lu cari dari balapan apa emang? Lebih sensasi, Pak. Duit nggak dapat juga sih, kalah juga. Cuman sensasi, Pak. Dulu balap di mana lu emang? Hah? Balap di mana? Di Pondok Indah, di FedEx Serang, FedEx Gelap. Apal banget sih apa? Ya, yang bikin jalan tuh gitu. Ya di situ-situ, Pak. Gue cuma nyari sensasinya doang, sensasi kayak anjing lu kalau pas dikejar polisi anjrit, itu tuh dikejar Pol PP. Jantung lu lagi ngebut ketinggalan di belakang tuh anjing rasanya. Wah. Pernah? Pak. Wah, gue pengen. Ya apa cerita aja. Gue lagi gue kan kalau balapan tuh biasanya pakai joki, cuman gue di situ lagi nyoba motor iseng-iseng doang. Tapi lagi apesnya gara-gara gue lagi start, tiba-tiba di belakang polisi, Pak, pakai motor. Gue inget, Pak, motor spesi, helm cetok. Anjing. Motor lo apa? Motor gue Vespa apa? Vespa Matic. Oke, 150. Sprint apa Primavera? Sprint. Oke. Kalanya itu lagi sprint banget tuh. Berarti lu pakai sprint, polisi pakai spesi. Gimana tadi? Tiba-tiba nih si bapak polisi satu ini bukan nyamperin, tiba-tiba langsung ada di samping gua, tangannya langsung ke kontak motor gua, langsung mau ngambil. Terus refleks, Pak, panik, gua tendang ke polisi. Gila, langsung ngebut gua. Wah. Oh, berarti lolos. Tapi langsung dadanya panik. Teman-teman lu? Hah? Itu gue cuma berdua, pas lagi banget berdua. Lu di nyeting aja? Ngabret duluan, tapi itu polisi kan di tangan kiri tuh, dia pakai tangan kiri. Kontak gue lepas di kiri, langsung mau nyabut kunci gue tendang sama pelanggar, refleks, jebret, anjing. Wah, kalau dipikir. Tapi di Uber barbar juga lu ya? Ya, itu refleks, Pak, refleks aja. Di Uber mah Uber, dia pakai spesi. Gue kan, anjing, gue ngebut 20 juga gak kekejar nih, anjing. Iya dong, Uber juga. Berarti gue Uber aja. Cuma gue ngebut langsung, udahlah. Lepas, aman. Udah ada beberapa kali kayak gitu juga, ada, Pak, cerita. Sering berarti lu urusan sama polisi ya? Wah, gue ketangkap gak pernah, Pak. Oh, hampir ketangkep sering. Ketangkep. Gara-gara balap liar ini. Enggak sih, Pak, kejar-kejar aja. Oh, kejar-kejar. Unyu aja, Pak. Berarti emang sensasi yang dicari tuh. Enggak juga. Hindarin malah. Gila lu. Cuman ya seru aja di situ. Kalau diinget-inget lagi flashback kayak gitu. Kalau dari lu ada enggak? Kalau gua sih ya gue di komplek aja sih. Tapi apa nih yang menarik di komplek lu nih? Ada, ya nggak tahu sih, tergantung temen komplek ya. Ada yang asik, ada yang nggak. Kebetulan waktu gue kecil tuh asik. Nah, jadi gue punya temen lah banyak. Nah, gue tuh emang abis buka puasa. Ini kapan nih? Setnya kapan nih? SD, SMP atau SMA? SD kelas 5 kalau nggak salah. SD kelas 5. Nah, terus abis itu gue minta jajan kan. Ya soalnya di masjid gue di luarnya banyak kayak makanan kayak agar dibikin musola gitu bener.
terus sama sate belibis. Gue lebih sering sate belibis ya sih. Belibis tuh ayam. Belibis tuh apa sih? Burung belibis. Oh, burung belibis. Burung belibis. Gue taunya saus itu. Iya, gue juga Iya, ada saus belibis. Saus. Oh iya benar. Oh iya benar. Terus? Tapi namanya burung belibis itu. Oke. Nah, terus habis itu keseruan gue waktu itu yang gue ingat, ada satu momen ada orang kayak berkebutuhan khusus gitu. Oke. Dia butuh apa tuh kalau khusus kayak gitu tuh? Butuh kayak mobil, uang, villa. Ada butuh rider gitu ya. Iya benar. Kok lu ngatain gitu sih? Ya. Terus, jadi ada orang nih berkebutuhan khusus. Oke. Nah terus abis itu karena gue masih SD ya, jadi gue gak ada hati nurani ya gitu. Oke. Sampai sekarang kayaknya nggak ada sih. Gue masih ada loh, masih ngerem. Dulu belum jalan lah pola pikirnya ya. Belum jalan, sekarang masih dikit-dikit lah. Nah, abis itu gue sama temen gue kayak ngeledekin gitu. Tapi ngeledekin yang kayak mungkin ngatain ya sama dia. Oke, kan ngeledekin juga ngatain. Enggak. Kayak maksudnya dalam step ngatain tuh Udah masih level 1 udah di atas itu kan. Enggak, masih level 1 pada saat itu. Kalau yang level atas sama dong. Nah terus habis itu nih orang yang habis jajan yang berkebutuhan khusus balik ke rumah. Oke. Gue ikutin dia bilang. Lu sama temen lu ikutin tuh? Kisaran 20 meter lah. Oke. Detail loh. Ah. Nah terus gue samperin rumahnya, langsung gue teriakan ngejek namanya Benny gitu, Benny namanya tuh Benny kebetulan namanya Benny. Lu kan kacau nih orang. Namanya Benny. Lu kan jelasin kayak gitu belum dikasih tahu kebutuhan khususnya apa, jadi gue tahu aja. Nah, tahu kan, udah kebayang kan? Nah, yang nggak sekolah lah. Gimana? Jangan, nggak usah, ntar ngomong. Terus Abis itu mungkin teriakan teman-teman gue agak mengganggu, jadi kakaknya keluar. Oke. Kakaknya keluar, kakaknya itu galak banget men. Kayak udah ngejar pen bawa bambu gitu. Emang iya? Iya, makanya takut lah, gue baru takut anjing. Dikejar. Kena. Enggak, makanya kan cewek. Ya kita udah pakai setelan ninja gitu kan. Sendal di tangan ya. Sendal di tangan. Udah lari tuh ngebut ya. Ya udah sih. Repeat aja udah gue katain lagi gitu. Gak ada ngomongnya tuh. Gak sekali doang. Sampai selesai udah. karena lu seneng, karena kalau katain nih kakaknya keluar. Iya makin menantang Iya. anjing, makin gue pengen sikat nih anjing. Katainnya gimana? Benny. Gak tau, karena di kala itu emang banyak tukang balon aja, ya kan ya? Gitu kan, jadi gue plesetin namanya jadi Benny. Nah, kalau si Benny nonton nih, lo mau ngomong apa nih? Aduh, Benny. Sorry Benny. Umurnya sama sama lo? Di bawah gua. Oh. Di bawah gua 5, bawah lah. Ah. Masih kecil banget. Oh, masih kecil. Oh, bedanya lumayan. Jadi benernya anak kecil ya? Iya juga ya. Iya. Balita sih dia. Nah, lu kalau dia nonton ngomong apa nih? For you Benny, I'm so sorry. Enggak sih, semoga sehat aja untuk Benny. Lu nggak mau minta maaf, lagi bulan puasa, mau lebaran lagi. Gak makan apa juga nih. Orang dia nggak tahu ngomong apa. Orang nggak tahu, orang tahu aja dikatain. Masih episode pertama. Aduh. Ya udah mungkin karena ini momennya pas lagi lebaran, kita minal-minul kali ya. Minal munal kali. Aduh. Ya jadi kita dari Boredom Podcast dan di host dari 3 orang ini kita minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat libur lebaran, selamat berkumpul dengan keluarga. Mungkin sampai ketemu di episode berikutnya. Mohon maaf ya kalau masih ada salah-salah kata. Mohon maaf ya kalau ada masa lalu gue bangsat ya. Ya, podcastnya akan tayang seminggu 2 kali. Sampai bertemu di episode berikutnya. See you. Dadah. Bye. Perkenalkan, nama gue Aidan Malik, biasa dipanggil Malik. Keseharian gue akhir-akhir ini yaitu nge-setup ini bersama kawan-kawan gue. Dan ini bakal dijalanin oleh kita berempat. Di belakang ada DOP kita, ada monitor, namanya Arik Majid. Mungkin di antara kalian ada yang mau lanjutin? Perkenalan? Duluan aja bang. Oh duluan? Dulu aja bang. Apa lagi ya? Perkenalan bang. Oh iya, perkenalan. Kenapa mulu? Kan tadi udah. Dulu saya Goblok, Malik. Malik baru Udah. goblok. Udah.
Anjing Aceh. Tadi gak fokus. Ulang.